Bahan ajar digital teks fabel untuk siswa SMP atau MTS oleh Laili Syauda. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan ini akan disajikan materi teks fabel dalam bentuk bahan ajar digital. Bahan ajar digital teks fabel ini berisi kegiatan belajar dan latihan. Semoga bahan ajar digital ini dapat memberikan semangat dan manfaat bagi kalian dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.16 Menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.16 Memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan struktur teks fabel pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Menjelaskan unsur kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Memerankan isi cerita teks fabel. Peta konsep teks fabel menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Struktur teks fabel, kebahasaan teks fabel, mengurutkan isi cerita teks fabel, memerankan isi fabel. Menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Struktur teks fabel terdiri dari orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita. Komplikasi merupakan klimaks dari cerita berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh. Resolusi berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Koda merupakan bagian akhir dari cerita, biasanya berisi pesan dan amanat yang ada pada cerita fabel. Unsur kebahasaan teks fabel memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan karakter pelaku. Memuat kata-kata keterangan, menggambarkan latar, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dialami pelaku. Banyak menggunakan kata bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya, sehingga mudah dipahami. Menggunakan kalimat langsung oleh tokoh untuk menghidupkan suasana cerita. Simaklah cerita kucing dan beruang berikut ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Kucing dan Beruang. Disimak sampai habis ya. Langsung aja yuk ke ceritanya. Dahulu kala, nenek moyang kucing dan beruang adalah dua sahabat karib yang selalu berbagi. Kemana-mana mereka selalu bersama. Pada suatu hari, beruang mengutarakan keinginannya untuk belajar memanjat kepada kucing. Kucing pun menyanggupi permintaan beruang dan mencari pohon tinggi untuk beruang. Wang, ini loh pohon yang cocok untuk kamu belajar memanjat. Pohon yang mana saja, Cing? Yang penting aku bisa memanjat.
Lalu kucing pun memberi contoh kepada beruang cara memanjat pohon tersebut. Kuku-kukumu harus bisa mencengkram kuat batang pohon ini. Kau akan bisa memanjatnya, Wang. Cukup teorinya, Cing. Sekarang kamu turun. Giliran aku yang memanjat. Kucing pun segera turun. Beruang lalu segera memanjat. Dan ternyata gampangnya ia dapat mencapai puncak pohon. Namun sesampainya di atas, ia bingung untuk turun. Cing, bagaimana cara turunnya? Belum sempat berkata apa-apa, tiba-tiba terlihat sosok serigala yang siap mengejar kucing dari balik rimbunan semak belukar. Kucing pun segera berlari meninggalkan beruang yang kebingungan. Merasa dipermainkan, beruang pun marah dan berkata, Awas kamu, Cing. Tidak akan kumaafkan. Kamu akan kuincar. Bahkan kotoranmu pun akan kumakan. Beruang pun turun dengan menjatuhkan dirinya sambil tetap memeluk pohon. Oleh sebab itu, sampai sekarang jika kucing buang kotoran, ia akan membuat lubang dan menutupnya kembali. Hal itu dilakukan agar kotorannya tidak dimakan beruang. Sementara itu, beruang bisa memanjat pohon, tetapi ketika turun, ia akan memerosotkan badannya ke bawah. Sebuah fabel yang menarik, bukan? Sekian dongeng pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak teks dan menyaksikan fabel kucing dan beruang, kita dapat menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks fabel. Struktur teks fabel. Berdasarkan cerita fabel kucing dan beruang, kita dapat mengidentifikasi struktur fabel seperti pada tabel di bawah ini. Struktur teks. 1. Orientasi, bukti tekstual. Pada paragraf 1 memperkenalkan tokoh kucing dan beruang, nenek moyang mereka dahulu bersahabat. 2. Komplikasi. Pada paragraf keempat, tiba-tiba terlihat sosok serigala yang siap mengejar kucing dari balik rimbunan semak belukar. Kucing pun segera berlari meninggalkan beruang yang kebingungan. 3. Resolusi. Bukti tekstual pada paragraf kelima, merasa dipermainkan, beruang pun marah dan berkata, Awas kamu, Cing, tidak akan kumaafkan. Kamu akan kuincar, bahkan kotoranmu pun akan kumakan. Beruang pun turun dengan menjatuhkan dirinya sambil tetap memeluk pohon. 4. Koda. Pada paragraf ke-6, sampai sekarang jika kucing buang kotoran, ia akan membuat lubang dan menutupnya kembali. Hal itu dilakukan agar kotorannya tidak dimakan beruang. Unsur kebahasaan. Berdasarkan cerita fabel kucing dan beruang, kita dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan teks fabel seperti pada tabel di bawah ini. Unsur kebahasaan. 1. Kata sifat, yaitu kata tinggi. Bukti tekstual. Kucing pun menyanggupi permintaan beruang dan mencari pohon tinggi untuk beruang. 2. Kata keterangan, yakni keterangan waktu dahulu kala. Bukti tekstual. Dahulu kala, nenek moyang kucing dan beruang adalah dua sahabat karib yang selalu berbagi. 3. Kata kerja, yakni mengutarakan dan memanjat. Beruang mengutarakan keinginannya untuk belajar memanjat kepada kucing. 4. Kalimat langsung. Bukti tekstual. Wang, ini loh pohon yang cocok untuk kamu belajar memanjat, kata kucing. Perankanlah fabel kucing dan beruang secara berkelompok. Gunakanlah link berikut ini untuk mengerjakan latihan 2. Selamat mengerjakan. Uji kompetensi. Perhatikanlah dan simaklah teks fabel semut dan belalang dengan seksama.
Kemudian jawablah soal-soal berikut ini. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Kali ini saya akan bercerita tentang dongeng semut dan belalang. Siap semuanya? Kita mulai. Dahulu kala, di padang rumput, pada musim panas, ada seekor belalang berbahagia yang suka bermain, bernyanyi, dan menari sepanjang hari. La 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 la, hari yang sungguh indah. Aku tidak harus bekerja. Ayo menyanyi dan menari. Nikmati waktumu. La 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 la. Ketika belalang sedang menyanyi dan menari, seekor semut sedang lewat di depannya. Si semut sedang bekerja keras mengumpulkan beberapa makanan. Hei semut yang malang, tidakkah kamu capek bekerja? Hei, belalang, tidakkah kamu capek bernyanyi dan menari? Aku? Tentu tidak. Tidakkah kamu ingin senang sepertiku? Ya, tapi kamu harus tetap bekerja untuk tetap bisa hidup. Aku? Tidak. Ini musim panas. Ayo, bernyanyi dan bermainlah bersamaku. Maaf, tidak. Kamu harus bersiap-siap untuk menghadapi musim dingin tiba. Waktu begitu cepat berlalu. Ketika belalang terbangun, matahari tak lagi bersinar. Cuaca tidak lagi hangat. Musim dingin telah tiba. Dan tanah pun membeku tertutup salju. Si belalang menggigil. Dia mencoba mencari makanan. Tetapi dia tak menemukan apapun. Aku begitu kedinginan dan sangat kelaparan. Aku tidak punya apapun untuk dimakan. Betapa malangnya aku. Dia berjalan berjam-jam menyusuri salju, mencari makanan dan tempat berteduh. Sewaktu dia berjalan, dia melewati sarang si semut. Di dalam sana, dia melihat para semut merasa hangat dan senang dan berbagi makanan yang lezat. Kemudian, si belalang yang malang memasuki sarang si semut. Kamu beruntung. Kamu masih punya banyak makanan. Ya, karena aku telah bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Si belalang merasa sangat menyesal dan meminta makanan kepada si semut. Maukah kamu memberiku makanan? Aku hampir mati kelaparan. Baiklah, kamu bisa menikmati makanan bersamaku. Kamu benar. Aku seharusnya bekerja keras untuk tetap bertahan hidup. Si belalang yang malas itu pun menyadari bahwa hidup itu tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga bekerja keras untuk bertahan hidup. Terima kasih teman. Kamu telah memberiku pelajaran hidup.
Sudahlah, lupakan itu, teman. Pesan moral dari cerita ini adalah bekerja keraslah untuk mempersiapkan masa depan. Nah, anak-anak, cukup sekian cerita semut dan belalang. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Identifikasi ciri-ciri teks fabel pada tayangan animasi semut dan belalang dengan menunjukkan bukti tekstual. Gunakan tabel berikut ini. 1. Teks bersifat fiksi atau rekaan. Kisah dan peristiwa yang disajikan hanya berdasarkan khayalan atau fantasi belaka. 2. Binatang sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia, berbicara dan berpikir. 3. Pembukaan cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah terjadi pada masa lampau seperti dikisahkan, pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, Alkisah ketika itu. Identifikasi ciri-ciri teks fabel berikutnya. 4. Umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia, tokoh jahat berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatannya yang pernah dilakukannya. 5. Menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang serba-serbi kehidupan. 6. Menggunakan latar belakang alam sesuai dengan tokoh binatang yang hidup menyatu dengan alam. 2. Identifikasilah unsur cerita dalam teks fabel pada tayangan animasi semut dan belalang. Gunakan tabel di bawah ini. 1. Pokok-pokok pikiran. 2. Tokoh dan watak. 3. Latar. 4. Tema. 5. Amanat. 3. Identifikasilah unsur kebahasaan dalam cerita fabel pada tayangan animasi semut dan belalang dengan menunjukkan bukti tekstual. Gunakan tabel berikut. Unsur cerita teks fabel. 1. Kata sifat. 2. Kata keterangan. 3. Kata kerja. 4. Kalimat langsung. Selamat mengerjakan.